Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rita Yulia Rahmawati nomor presensi 29, saya Laini Nur Hidayah nomor presensi 20, Saya Desta Prasetya nomor presensi 13. Saya Rizul Diansyah nomor presensi 5. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai sumber energi. Selamat menyaksikan. Yang pertama mengenai definisi energi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja. Disebut demikian karena setiap kerja yang dilakukan sekecil apapun dan seringan apapun tetap membutuhkan energi. Energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terletak pada benda tersebut. Energi bersifat fleksibel, artinya dapat berpindah dan berubah. Energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan sebagai daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Jenis-jenis energi ada dua, di mana yang pertama energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Contohnya, sumber energi terbarukan adalah matahari, angin, panas bumi, biomasa, dan air. Energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan, akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. Hal ini karena di samping memerlukan waktu yang sangat lama untuk terbentuk, proses pembentukan sumber daya ini pun sangat bergantung pada lingkungan sekitar serta keadaan geologi saat ini. Selanjutnya, contoh dari energi tak terbarukan yang sangat dikenal yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Minyak bumi berasal dari sisa-sisa kehidupan purbakala atau fosil, baik berupa hewan maupun tumbuhan. Umumnya, sisa-sisa fosil hewan dan tumbuhan tersebut akan berubah menjadi senyawa minyak setelah terkubur di perut bumi selama jutaan tahun. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa energi tak terbarukan memerlukan waktu yang sangat lama untuk beregenerasi. Satu, sumber energi dari fosil makhluk hidup berasal dari tumbuhan makhluk hidup yang telah mati lalu terkubur di bawah tanah sampai jutaan tahun. Contohnya adalah batu bara dan minyak bumi, dan beberapa dalam bentuk gas alam. Energi yang paling banyak digunakan saat ini karena jumlahnya yang besar dan stabilitas dari penggunaannya. Yang kedua, sumber energi dari mineral alam. Mineral adalah suatu bahan alam yang mempunyai sifat-sifat fisik dan kimia tertentu. Mineral alam dimanfaatkan sebagai sumber energi setelah melewati berbagai tahapan yang sangat lama. Contohnya adalah unsur uranium yang dapat menghasilkan sebuah energi nuklir. Yang ketiga, minyak mentah. Sumber daya yang terbentuk dalam bentuk cair antara lapisan kerak bumi. Minyak mentah diambil dengan cara melakukan pengeboran jauh ke dalam tanah dan memompa keluar cairan. Kemudian cairan tersebut disempurnakan dan digunakan untuk membuat berbagai macam produk. Ya, yang keempat yaitu gas. Gas juga terdapat di bawah kerak bumi dan untuk mendapatkannya harus dibor dan dipompa keluar. Metana dan etana merupakan jenis gas paling umum yang seringkali diperoleh dari proses ini. Yang kelima, ada bahan bakar nuklir. Bahan bakar nuklir diperoleh melalui penambangan dan pemurnian biji uranium. Uranium sendiri merupakan unsur alami yang ada di dalam inti bumi. Jika dibandingkan dengan sumber daya yang tak terbarukan lainnya, bahan bakar nuklir adalah yang paling bersih. Selanjutnya yaitu sumber energi terbarukan. Yang pertama adalah matahari. Matahari dihasilkan melalui proses reaksi fusi nuklir terjadi di inti matahari.
terjadi serangkaian tahap yang disebut rantai proton. Energi yang dihasilkan di dalam inti matahari adalah sekitar 3,846 kali 1026 Joule setiap detiknya. Energi matahari terbatas karena hanya bisa digunakan pada siang hari saja dan hanya pada tempat-tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Berikutnya ada pengkonversian energi matahari, ada 3, yaitu 1. Heliochemical, yaitu proses konversi energi matahari menjadi energi kimia. Contohnya yaitu reaksi fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. 2. Ada helioelectrical, yaitu proses konversi energi matahari menjadi energi listrik. Contohnya yaitu perubahan energi matahari oleh panel surya. Berikutnya yang ketiga ada heliothermal, yaitu proses penyerapan energi matahari untuk keperluan tertentu. Contohnya memanaskan air seperti di alat kolektor cahaya matahari atau solar kolektor. Selanjutnya yaitu ada air. Air merupakan zat yang sangat berlimpah. Air mengalami air dapat dijadikan sumber energi dengan memanfaatkan energi potensialnya. Air dengan jumlah yang banyak akan memiliki tekanan dan energi yang besar. Lalu energi potensial yang ada akan diubah menjadi energi kinetik, sehingga dalam pemanfaatannya dapat digunakan untuk memutar turbin generator. Yang ketiga ada angin. Angin adalah udara yang bergerak sebagai akibat adanya rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara. Dengan arti lain bahwa angin merupakan salah satu fenomena yang terjadi akibat pemanasan dan konveksi udara. Angin terjadi karena pemuaian molekul-molekul udara setelah terkena energi panas matahari. Udara yang memuai akan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak naik. Yang keempat ada panas bumi. Sumber energi panas terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral, ikutan, dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Panas bumi antara lain disebabkan oleh aktivitas tektonik bumi, panas matahari yang diserap oleh bumi, perubahan elemen radioaktif di bawah permukaan bumi. Yang kelima yaitu ada biomasa. Biomasa merupakan energi yang bersumber dari bahan-bahan alami seperti kayu, limbah, pertanian, perkebunan, hutan, komponen organik dari industri dan rumah tangga, serta kotoran hewan dan manusia. Biomasa dikenal sebagai zero CO2 emission, dengan kata lain tidak menyebabkan akumulasi CO2 di atmosfer. Yang keenam yaitu ada sumber energi skala kecil. A. Piezoelektrik merupakan muatan listrik yang dihasilkan dari pengaplikasian strek mekanik pada benda padat. Benda ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang B yaitu jam otomatis atau automatic watch, merupakan jam tangan yang digerakkan dengan energi mekanik didapatkan dari gerakan tangan penggunanya. Yang C yaitu landasan elektrokinatik, metode menghasilkan energi listrik memanfaatkan energi kinetik dari mobil yang bergerak di atas landasan yang terpasang di jalan. Yang D yaitu ada menangkap radiasi elektromagnetik yang tidak termanfaatkan dan mengubahnya menjadi energi listrik menggunakan rectifying antena. Ini adalah salah satu metode memanen energi atau energi harvesting. Kemudian untuk kesimpulannya, energi adalah suatu bentuk kekuatan yang dihasilkan atau dimiliki oleh suatu benda. Energi menjadi komponen penting bagi kelangsungan hidup manusia karena hampir semua aktivitas kehidupan manusia sangat bergantung pada ketersediaan energi yang cukup. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Untuk menghindari krisis energi yang dikarenakan keterbatasan energi di alam, diperlukan energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Dengan adanya energi terbarukan, diharapkan kebutuhan manusia akan sumber energi tidak akan berkurang. Energi terbarukan senantiasa berada di alam dalam waktu yang relatif panjang sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan sumber energi.
sekian mengenai presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kissing dia.